Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk dapat melakukan perkuliahan daring hari ini. Langsung saja, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang aspek epistemologi pendidikan. Perkenalkan teman kelompok saya yang pertama, Nurul Anissa, yang kedua Nurul Hasanah, dan yang ketiga saya sendiri, Nur Analiatin. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Nurul Anissa untuk memaparkan materi-materi dari kelompok kami. Baiklah, sebelum melangkah lebih jauh, pertama-tama mari kita ketahui apa itu definisi epistemologi. Epistemologi dari bahasa Yunani, episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti kata atau pembicaraan atau ilmu. Kemudian epistemologi atau teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan oleh setiap manusia. Epistemologi adalah salah satu bidang filsafat nilai aksiologi yang mempelajari nilai kebenaran. Itulah tadi definisi mengenai epistemologi. Selanjutnya kita akan melangkah kepada hubungan epistemologi dan pendidikan. Hubungan epistemologi dengan pendidikan. Hubungan epistemologi dengan pendidikan yang menjadi masalah utamanya adalah tentang nilai keilmuannya. Adapun yang dimaksud tentang nilai keilmuan adalah tentang nilai kebenaran dalam pendidikan atau pendidikan yang benar. Pada dasarnya, epistemologi adalah bidang filsafat nilai yang mempersoalkan secara khusus pengetahuan tentang nilai kebenaran yang secara otomatis juga mempersoalkan tentang bagaimana cara mendapatkannya. Jadi, jika diterapkan pada pendidikan, berarti yang menjadi persoalan pokoknya adalah pengetahuan yang benar tentang pendidikan atau kebenaran pendidikan itu sendiri, dan sekaligus mengetahui bagaimana penyelenggaraannya dengan baik. Selanjutnya, fungsi aspek epistemologi. Fungsi aspek epistemologi sebagai landasan dasar pengembangan potensi intelektual. Maksudnya yaitu fungsi ini didasarkan sehingga pada waktunya dapat membuahkan kecerdasan intelektual atau kematangan intelijensia, guna di dalam dan kelangsungan untuk kehidupan sehari-hari yang lebih baik. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah sasaran epistemologi pendidikan. Sasaran epistemologi pendidikan ada dua, yaitu mencakup keterampilan dan keahlian seseorang. Karena berguna di dalam dan bagi kelangsungan kehidupan sehari-hari. Karena sepanjang kehidupan sehari-hari diperlukan keahlian khusus, kecakapan dan keterampilan untuk dapat memastikan bahwa hal itu bisa dikerjakan atau tidak. Jika menurut perhitungan dapat membuahkan hasil, maka kerjakan hal tersebut. Tapi jika sebaliknya, maka tidak usah mengerjakan hal tersebut. Oleh karenanya, sasaran epistemologi pendidikan adalah keahlian dan keterampilan. Maka pendidikan lebih merupakan tanggung jawab institusional persekolahan. Baiklah, bahasan selanjutnya yaitu mengenai objek pendidikan. Objek pendidikan ada dua, objek materi dan objek forma. Objek materi yaitu manusia dalam berbagai perwujudannya. Maksudnya adalah manusia dalam berbagai perwujudannya, manusia siapapun dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, yang ada di mana dan kapanpun juga. Sedangkan pengertian objek forma secara epistemologis adalah manusia menurut segi potensi intelektualnya. Sejauh mana potensi intelektual ini dapat dibimbing untuk dikembangkan seoptimal mungkin, menjadi cerdas dalam keahliannya dan terampil. Dengan kecerdasan ini, diharapkan dapat secara dinamis menggerakkan kehidupan manusia dan masyarakatnya ke arah kemajuan hidup atau kehidupan yang lebih maju dari sebelumnya. Hal inilah yang kemudian menjadi ruang lingkup studi atau tujuan khusus epistemologi pendidikan. Maka dari itu, pendidikan harus diproses menurut perencanaan yang jelas dan pasti dapat dikerjakan. Perencanaan itu berisi tentang paket materi pendidikan untuk dapat dididik dan diajarkan secara intensif, efektif, dan efisien. Untuk kepentingan itu, maka suatu model administrasi dan manajemen pendidikan merupakan hal-hal yang penting dan perlu. Kemudian, menunjuk objek forma.
materi pendidikan atau kurikulum menjadi persoalan yang sentral. Persoalannya adalah materi yang bagaimana yang harus diajarkan kepada peserta didik. Sudah barang tentu materi yang sesuai dengan sasaran khusus epistemologi pendidikan, yaitu mampu mengembangkan keahlian dan keterampilan hidup atau life skill. Kemudian kita bahas selanjutnya yaitu lapisan-lapisan lingkungan sentrifugal. Secara epistemologis, dalam rangka menyusun materi pendidikan eksistensi, di mana pendidikan sekolah diselenggarakan seharusnya menjadi pertimbangan utama. Hal ini bisa disebut kurikulum berbasis lingkungan. Setiap institusi pendidikan selalu berada di dalam lapisan-lapisan lingkungan secara sentrifugal. Terdapat 4 lapisan dalam lingkungan sentrifugal. Ada lapisan pertama, lapis kedua, lapis ketiga, dan lapis keempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu mengenai lapisan-lapisan lingkungan sentrifugal. Pertama, lapis pertama mencakup lingkungan dekat wilayah daerah tingkat 2 kabupaten. Daerah lingkungan pertama ini mencakup aspek sosial maupun alamnya dan jenis potensi sumber daya. Corak khusus sosial budaya dan potensi lingkungan alam dengan sumber dayanya itu perlu dikonversi menjadi materi pendidikan dalam bentuk kurikulum yang dapat diorganisir sampai pada jenjang pendidikan dasar SD sampai SMP dengan organisasi materi demikian. Diharapkan bisa menghasilkan lulusan yang mampu hidup kreatif di dalam lingkungannya. Kemudian, lapis kedua mencakup lingkungan menengah wilayah daerah tingkat 1, yaitu provinsi. Pada tingkat lapis kedua ini, sifat sosial budaya, lingkungan alam, dan sumber dayanya berada dalam potensi cenderung heterogen atau bermacam-macam dan berbagai jenis. Dalam rangka mengkonversi potensi lingkungan yang heterogen menjadi kurikulum, diperlukan analisis dan sintesis untuk mendapatkan materi yang representatif, mencerminkan potensi daerah yang bersangkutan untuk kemudian diimplementasikan atau dijalankan. Organisasi kurikulum demikian dapat dilakukan pada jenjang pendidikan sekolah tingkat SMU atau sederajat, dengan harapan alumninya dapat hidup kreatif di lingkungan daerah wilayah provinsi. Kemudian lapis ketiga, yang mencakup lingkungan nasional, wilayah politik kenegaraan. Wilayah politik kenegaraan pada lingkungan lapis nasional, diperhatikan potensi sosial budaya, lingkungan, dan sumber dayanya, yang lebih heterogen dibandingkan lapis kedua tadi. Dalam rangka mengkonversi menjadi kurikulum, tentu saja diperlukan kecermatan dalam analisis dan sintesis lebih untuk mendapatkan materi yang representatif. Dengan materi demikian, kemudian diharapkan dapat menghasilkan luaran sarjana strata 1 yang bisa hidup kreatif di daerah nasional kenegaraan. Kemudian lapis keempat, mencakup lingkungan global kawasan internasional. Kawasan internasional berpotensi yang memiliki potensi sosial budaya dan lingkungan alam dengan sumber dayanya semakin lebih kompleks. Dengan demikian, kecerdasan dan kecermatan analisis dan sintesis lebih spesifik lagi. Universitas atau institut dengan kurikulum demikian diharapkan dapat menghasilkan luaran magister dan doktor yang bisa hidup kreatif secara internasional. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode pendidikan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Langsung saja, saya akan membahas tentang metode pendidikan. Metode pendidikan adalah bagaimana cara yang tepat isi atau materi pendidikan itu diajarkan, sedangkan isi atau materi pendidikan dijabarkan dari tujuan pendidikan dan diorganisir menjadi kurikulum. Dalam rangka menentukan metode pendidikan yang tepat, maka tujuan pendidikan harus jelas, seperti telah diungkap di dalam objek forma pendidikan di atas, bahwa tujuan pendidikan adalah pengembangan potensi manusia, khususnya potensi intelektualnya. Potensi ini dididik untuk dikembangkan ke arah keahlian dan keterampilan. Karena di dalam diri manusia sudah ada potensi atau bakat, maka metode pembinaan dinilai sebagai yang paling tepat. Selanjutnya, peranan seorang pendidik. Sebagaimana seorang bidan menolong suatu kelahiran, maka peranan seorang pendidik adalah juga menolong kelahiran bakat yang sudah ada di dalam diri peserta didik. Setelah bakat itu lahir, bagaimana dapat dikembangkan secara efektif dan efisien. Kemudian, bakat yang telah berkembang itu dapat dimanfaatkan demi kemajuan kehidupan.
persoalan yang muncul, bagaimana mengetahui suatu bakat yang ada di dalam diri peserta didik, dan siapa yang bertanggung jawab untuk menentukan jenis dan bentuk bakat yang ada itu. Ada 3 yang bertanggung jawab untuk menentukan jenis dan bentuk bakat yang ada. Pertama, orang tua, yang kedua, sekolah, yang ketiga, masyarakat. Baik, saya akan membahas yang pertama, yaitu orang tua. Untuk mengetahui bakat yang ada dalam peserta didik, orang tua adalah penanggung jawab utama. Contohnya, secara tradisional, jika seorang anak lahir dari orang tua petani, maka anak itu mendapatkan bimbingan untuk menjadi petani. Dalam hal ini, orang tua secara diam-diam beranggapan bahwa anak mewarisi bakat sebagai petani. Tetapi, ketika zaman mulai maju, pendidikan sekolah berkembang di mana-mana. Kehidupan cenderung semakin terdidik, maka orang tua yang petani, nelayan, pedagang dan sebagainya cenderung lebih terbuka dalam mendidik anak-anaknya. Sejak melahirkan, sesuai dengan kemampuan inteleknya, para orang tua secara cermat terus-menerus mengamati dinamika tingkah laku anak-anaknya. Selanjutnya, sekolah. Mengenai metode pengembangan bakat yang ada pada peserta didik, sekolah dalam hal ini dimaksud adalah guru. Gurulah yang mempunyai tanggung jawab besar. Pengembangan bakat seharusnya dimulai dari inventarisasi materi pendidikan, selanjutnya menentukan bentuk dan model pengorganisasian kurikulum. Jika kurikulum sudah siap, maka pihak sekolah perlu menindaklanjuti dengan melakukan pengorganisasian, khususnya dalam hal sumber daya tenaga pendidik yang berkompeten, berketerampilan, dan mempunyai komitmen kuat dalam mengimplementasikan kurikulum dalam bentuk jenis-jenis mata pelajaran. Selanjutnya, terakhir yaitu masyarakat. Tentang pemanfaatan bakat adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya masyarakat. Pemanfaatan bakat berhubungan dengan sistem rekrutmen untuk menyerap habis bakat terdidik ke dalam setiap bidang kegiatan masyarakat. Sedangkan masyarakat dapat dimengerti secara jelas menurut bidang-bidangnya. Kegiatan masyarakat dapat dirinci meliputi bidang-bidang sosial ekonomi, sosial politik, sosial justisi, sosial security, sosial budaya, dan masih ada lebih banyak lagi. Selanjutnya persoalannya adalah bahwa setiap institusi sosial yang bergerak di bidang kegiatan sosial masing-masing seharusnya merekrut untuk menjadi sumber daya ketenagaannya sesuai dengan bakat yang dimiliki. Menempatkan orang di suatu profesi sesuai dengan bakat dan kompetensi serta keterampilannya. The right man on the right place. Jangan sampai terjadi sarjana hukum direkrut sebagai tenaga administrasi di Departemen Pendidikan Nasional dan sebagainya. Jadi, pemberdayaan sumber daya manusia sesuai dengan bakat, kompetensi, dan keterampilan seseorang perlu dipedomani. Pemberdayaan demikian menjanjikan suatu kehidupan sosial yang kreatif dan produktif untuk merespon kebutuhan yang selalu berkembang. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan, tidak ada gunanya IQ Anda tinggi namun malas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat dan mau berkorban untuk masa depan yang cerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.